Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Pak, sejak 1400 tahun yang lalu setiap Jumat dibacakan khatib. Masih ingat Covid? Ibu-ibu, bapak-bapak masih ingat zaman Covid? Ada pengumuman toh, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Iya toh? Kenapa? Penting masker waktu itu, penting cuci tangan waktu itu, penting jaga jarak waktu itu. Sekarang masih ada pengumuman itu? Kenapa? Tidak penting lagi. Kenapa? Covid sudah hilang. Tapi ini ayat sudah lebih 1000 tahun selalu dibacakan. Berarti ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Weh, jangan mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, cabut, jangan dulu belum terpilih. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Kapolres. Bukan saya Pak, bukan saya. Mereka ini kurang ajar ini semua ini. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Ayat ini Allah ingin sampaikan, sedulur-sedulur panjenengan, dasat, hati-hati. Kamu ngaku Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau bisa mati dalam keadaan beragama Islam. Itu makna ayat itu. Maka Jumat diingatkan, kalian Islam, hati-hati. Belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah tuan-tuan, kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Dan salah satu barang haram itu adalah menerima serangan fajar ketika pilkada akan datang. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Hei, orang datang sosialisasi, wane piro. Bu, saya mau tanya, tolong dijawab. Ibu kalau terima 300.000 kaya tidak? Langsung lunas pinjolmu? Enggak. Bapak-bapak kalau tolak 300.000 miskin tidak? Langsung miskin? Enggak. Namun yang pasti ketika kau terima 300.000 itu artinya sampean menutup masa depan anakmu jadi pejabat, jadi bupati, jadi kepala dinas, anggota DPR. Kenapa? Karena hanya orang yang ada duitnya bisa jadi pejabat. Maka sedulur-sedulur, jangan terima uang sogok. Biarkan kita miskin, tapi orang tidak bisa beli harga diri kita. Itu orang beriman. Saudara-saudara, kalau pejabat korupsi 40 miliar masuk neraka, paling tidak dunia 40 miliar dia nikmati. Rumahnya bagus, mobilnya mewah, makannya enak, kesana kemari Eropa jalan-jalan, paling tidak dunia dia nikmati 40 miliar. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itulah aslinya beleng-beleng. Jangan ketawa, saya serius ini. Saudaraku, cintai Republik Indonesia. Jangan kau terima uang sogok. Betul-betul baru kau terima. Coba. Dulu Pak, zaman saya kecil,
bupati itu minimal letkol, kolonel, akabri, otaknya ada. Sekarang jadi pejabat pidato tidak tahu. Kenapa? Karena dia andalkan duit. Malu saya lihat para calon pejabat yang dia cerita uangnya yang miliaran. Saya bisa beli partai ini, saya bisa beli ini, saya beli ini. Kenapa kau tidak pikir, kalau saya jadi bupati, saya akan cerdaskan kabupaten ini. Saya akan buka lapangan kerja. Maka saudara-saudara, jangan terima uang sogok. Kepada calon, jangan kau sogok rakyatmu. Jangan percaya tim sukses, bro. Tim sukses, otaknya yang sukses, Pak. Benar. Kalau Bapak mau terpilih, jangan percayakan tim sukses menyapa rakyat. Bapak yang datang menyapa. Kenapa mau jadi pejabat kalau mau enak-enak? Saya kadang-kala bingung lihat, Pak. Orang beli partai puluhan miliar. Sosialisasi puluhan miliar. Sudah terpilih masuk neraka. Di penjara KPK. Adakah orang yang lebih bodoh dari ini? Habis duitnya 40 miliar. Jadi bupati berujung ditangkap KPK. Adakah orang lebih bodoh dari ini? Kalau saya ada duit Pak 40 miliar. 10 miliar saya sogok istriku supaya dia izinkan saya kawin lagi. Iya. 5 miliar saya bikin masjid. Sudah paling cantik saya kasih nama istri saya. Masih ada 25 miliar. Saya bikinkan lagi masjid atas nama orang tua saya. Masih ada sisanya 20 miliar. Pakai dagang 10 miliar. Keliling Eropa 10 miliar. Jelas. Kau jadi bupati nyogok, berujung dan pasti kau rampok. Kenapa pasti rampok? Wane piro. Nggak punya duit, kau cari pengusaha. Pengusaha yang danai. Sudah danai, tidak ada pengusaha yang tidak mau untung. Bohong itu kalau dibilang, ikhlas Pak, yang penting Bapak menang. Sudah itu, sudahlah Pak. Apa kek yang bisa saya kerja Pak? Sudah habis modal kami ini Pak. Apa kek di situ? Sudah di kantor dinas sudah dapat 20%. Sudah dikurangi semennya itu. Masuk di DPR minta juga 20%. Kurangi lagi semennya. Masuk lagi di tim sukses, kurangi lagi 10%. Akhirnya apa? Rakyat tinggal dapat 20%. Makanya belum setahun rusak proyek. Kenapa? Karena kalian semua mau disogok. Coba kalau semua tidak mau disogok, biar berterbangan uang, tidak ada yang mau terima, aman kita punya kabupaten. Kepada Gakumdu, tolonglah amalkan tugasnya Bapak. Jangan biarkan sogok berkeliaran. Ngeri loh Pak, Bapak digaji oleh negara untuk mengawasi yang sogok-sogok itu, lalu Bapak biarkan. Oh, andai Bapak lihat dosa dan hukumannya, tidak ada orang mau jadi anggota Gakumdu. Benar Pak. Pak Kapolres, mohon maaf. Saya bertetangga dengan teman. Tetangga saya dirampok rumahnya. Tapi saya tidur. Saya kena pasal tidak? Tidak. Saya tidak tahu, tidak terlibat. Ya toh? Tapi tetangga saya dirampok, saya tidak ambil uangnya, saya tidak ikut merampok, tapi saya buka pintunya. Kena pasal Pak? Junto. Ikut serta namanya. Itulah Gakumdu. Bukan kamu yang terima sogok, tapi kau biarkan, maka kau ikut kena pasal nanti. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Apa tadi lagi? Sudah kalau ini Bapak bawa pulang, sama-sama tidak mau terima sogok, sudah berhasil tabligh akbar malam ini. Wa khalaidan, bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk Pak dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Masya Allah, lebih sejuta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya bu? 10. Cacat dong. Nggak ada kakimu. Masa begini bu? Berapa? 20. Ini malaikat bu lebih sejuta. Nabi penasaran. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan bu? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa dihitung? Lalu Nabi datangi malaikat itu. Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat ya Muhammad. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Cuma satu yang tidak bisa aku catat Muhammad. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Agung, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak Allah turunkan pahala di tempat itu. Allahu Akbar. Maka kalau kumpul seperti ini Pak, bersalawatlah. Kenapa? Pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Perlu Bapak Ibu ketahui, orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo tunjukkan saya manusia yang tidak ada dosanya. Ini di depan kita ini. Ini muka penuh dosa semua kita ini Pak. Ini yang ceramah, Bapak pikir tidak ada dosa? Dosa saya paling banyak sekarang dosa mata. Coba Bapak pergi jogging pagi-pagi. Depan dada, samping kanan ketek, sebelah kiri pantat. Dia bilang teman saya, kenapa kau lihat? Pasti dilihat, barang bagus. Iya toh? Lalu kalau begitu kenapa orang masuk surga Ustadz? Ditimbang kebaikannya sebelah kanan, timbang keburukannya sebelah kiri. Ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,1%. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa kita salawat bareng-bareng? Tapi saya mau dengar, kita tanding. Mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu? Bisa? Pertama kita dengar dulu suaranya emak-emak. Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Ya, kita dengar dulu emak-emaknya. Ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri. Ayo kita salawat bu. Yuk, bapak-bapaknya diam. Salatullah sah. Masya Allah. Yang di atas. Ala toha. Yang di bawah. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Terima kasih. Nilainya 9,5. Ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak. Ayo Pak. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita Pak. Ayo. Ibu-ibu diam. Ayo, yuk. Semua bapak-bapak yang di bawah juga. Salatul ala toha. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Nah, Bapak Ibu diam. Kita dengar yang di atas. Nah ini dan Lantamal, Pak Dandim, ya, dan Lanut. Nah, ada semua di sini, Pak Kapolres. Ayo Pak, jangan mempermalukan pasukan Pak. Ya. Ayo kita selawat Pak. Ayo Pak PJ, ayo Pak PJ ya. Salatullah
Rasul. Salat wa salamullah ala Yasin. Ya. Nilainya 9,9. Ya, mohon maaf Ibu, beliau yang ngundang saya. Kalau saya kasih nilai sedikit, nanti honorku dikurangi. Pak PJ, saya pernah salah menerima amplop. Di Makassar kan kalau malam, rata-rata 2 ceramah saya 1 malam. Selesailah acara saya yang pertama. Buru-buru mau ke acara kedua. Jalan naik ke mobil, dikejar saya sama panitia. Panitianya MC, yang protokol. Ustadz, tunggu dulu Ustadz. Kenapa dek? Tunggu dulu Ustadz. Buru-buru saya. Tunggu dulu Ustadz. Langsung dia keluarkan amplop. Ini Ustadz. Langsung kusambar. Ya kan malu kita kalau lama-lama Pak. Saya duduk di mobil, saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dapat rezeki kita malam ini dek. Begitu saya intip, saya buka, astagfirullah, salah kasih panitianya Pak. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Astagfirullah. Pak Kapolres, jangan dicontoh ini Pak ya. Ini contoh yang tidak baik Pak. Jangan dicontoh Pak. Aduh. Ayo rame-rame kita semua. Ayo selawat bareng-bareng lagi. Yuk. Salatullah. Ayo kencang. Ala Toha. Salatullah. Ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil bad bi ahlil bad bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa Forkopimda yang hadir di tempat ini, para alim ulama, tuan-tuan guru saya yang hadir di tempat ini. Saya mohon maaf tidak bisa sebut satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga karena saya tidak tahu nama Bapak Ibu yang sebenarnya. Oke, tapi Pak, dari semua acara Pilkada Damai yang saya ikuti, sepertinya ini yang paling lengkap. Alhamdulillah Pak, ada wali kotanya, ada dandimnya, ada dan lantamalnya, dan lanutnya, ada calon bupatinya, ada ibu bapaknya, alhamdulillah lengkap. Nah, pada kesempatan ini, saya Bapak Ibu sebagai penceramah, sudah kurang lebih 16 tahun jadi penceramah. Saya keliling-keliling ceramah Pak, dari Sabang sampai Merauke, dan kadangkala keluar ke Eropa, ke Roma, ke Korea. Insya Allah minggu depan saya ke Amerika, Los Angeles. Ibu tahu Los Angeles? Tahu? Brebes belok kiri terus. Masya Allah. Setelah saya lihat Pak, memang Indonesia ini Pak, saya memberi gelar 3 nikmat yang tidak dimiliki negara lain. Nikmat 3A namanya. Nikmat apa Ibu? 3A. A pertama, nikmat agama. Indonesia negara yang paling nikmat dalam beragama. Dari semua negara yang ada di Indonesia, hanya Indonesia yang ada menteri agamanya. Malaysia menteri urusan haji. Saudi tidak ada, padahal di situ sumbernya Islam. Indonesia namanya Kementerian Agama. Itu di Indonesia, bapak mau haji diurus sama negara, bukan cuma diurus, bahkan dibayarkan sebagian. Itu namanya subsidi. Sholat tidak pernah ada peraturan pemerintah dilarang sholat, tidak.
puasa malah diliburkan awal dan akhir Ramadan. Hari-hari besar Islam, Maulid libur, Isra Mi'raj libur, Tahun Baru Hijriah libur, apalagi? Libur Pak. Makanya mahasiswa-mahasiswa Timur Tengah yang datang ke Unhas, yang mereka selalu kumpul sama saya, ada dari Palestina, ada dari Syam, ada dari Syria, ada dari Yaman, ada dari Saudi. Mereka lihat negara kita, enak betul di Indonesia. Banyak libur hari-hari besar Islamnya. Coba, luar biasa. Yang berikutnya, Bapak mau ceramah, biar Bapak sarjana Quran, mau ceramah di Malaysia yang nyata-nyata negara Islam, tidak mungkin Bapak bisa ceramah tanpa izin dari negara. Di sini Indonesia, artis yang baru tobat, selama dia jadi artis peluk-pelukan bukan mahramnya, tiba-tiba tobat, baru 2 bulan, wah dia kafir-kafirkan kita. Hanya pelihara jenggot sancalana jingkrang. Lalu dia bilang kafir, bid'ah maulid, bid'ah Isra Mi'raj. Bahkan di Indonesia ada yang ribut-ribut bilang bagaimana soal keturunan Nabi. Jangankan keturunan Nabi di Indonesia, mengaku Nabi aja ada di Indonesia. Iya toh? Bahkan polisi paling hebat di dunia bukan polisi India, polisi Indonesia pernah melangkap malaikat Jibril. Iya toh, ada kan yang pernah mengaku malaikat Jibril ditangkap sama Polri. Inilah hebatnya Indonesia Pak. Coba, Bapak mau bangun masjid, kalau di Malaysia, di Brunei, di Saudi, di Yaman, Bapak mau bikin masjid, tidak mungkin tanpa izin pemerintah. Di Indonesia, carikan masjid yang ada izin bangunannya. Bapak punya uang bikin tidak ada izinnya, jadi. Malaysia, Brunei, Saudi, Bapak mau bikin pesantren, tidak mungkin bisa pesantren tanpa izin dari negara. Di Indonesia, Bapak punya rumah kosong, kumpul-kumpul anak ngaji, jadi lagi pesantren hafal Quran, tidak ada izinnya. Inilah Indonesia. Satu-satunya yang negara tidak terapkan Indonesia ini syariat Islam apa? Potong tangan kalau mencuri. Kenapa tidak diterapkan Ustadz? Karena kalau itu diterapkan habis tangannya pegawai negeri. Kenapa? Enak ini Indonesia, beragamanya nikmat. Allah Karim. Saya sebagai penceramah pergi dakwah, biar jam 3 subuh saya pulang aman. Nikmat beragama. Yang kedua, nikmat alam. Masya Allah. Bapak Ibu pernah ke Tanah Suci, Saudi? Yang belum pura-pura saja. Saya doakan, mudah-mudahan Bapak segera ke sana. Itu orang di Tanah Suci Pak, dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, atau Jeddah ke Madinah, coba lihat jalannya Pak. Kiri kanan gunung, gunungnya coklat. Tidak ada rumputnya gunungnya Pak. Maka mereka datang ke Bogor, ke puncak, keluarin duit sampai ratusan juta, hanya mau melihat pohon, gunung yang banyak pohonnya. Bapak mau lihat pohon, mau lihat gunung, tidak perlu keluar uang, keluar rumah saja. Nikmat Indonesia. Apalagi Tegal. Saya dapat informasi, air panas terbaik di dunia di sini. Kampung saya, Sulawesi Selatan di Pinrang namanya, ada juga air panas Pak, tapi bau belerang. Di sini tidak bau dan tidak ada rasa. Ini sumber daya alam. Bukan orang Indonesia tidak kenal Tegal Pak. Di mana-mana ada warteg. Warteg. Iya toh? Makanya pilih pemimpin. Syukur malam ini dua-duanya hadir.
Iya toh? Hei, jangan kau pilih karena sekampung. Kau bukan mau pilih kepala kampung. Jangan kau pilih karena sesama suku, bukan kamu mau pilih kepala paguyuban. Jangan ada isu putra daerah pendatang. Semua kita rakyat Indonesia. Pilih. Caranya dipilih Ustadz. Nabi sudah kasih kategori. Kalau kau mau memilih pemimpin, nih 4 syaratnya. 1, fatona, cerdas. Bagaimana lihat cerdas Ustadz? Gampang, lihat titelnya. Pak Kapolres tadi, wah banyak betul titelnya. AKBP, SIK, MH, MSI. Pasti itu resmi, tidak mungkin polisi jasa palsu. Iya toh? Kalau ada calon bupati tidak jelas ijazahnya, otaknya pasti juga tidak jelas. Itu aja. Pintar, harus. Kenapa? Bagaimana kau mau kelola alam kalau kau goblok? Yang kedua, setelah cerdas tidak cukup. Maka kata Nabi, tablik. Apa itu tablik? Pandai bicara. Di Indonesia ini Pak, jadi pejabat paling enak. Mau pidato dibikinkan naskahnya. Iya. Kalau berbicara tentang pariwisata, PJ dibikinkan sama kepala dinas pariwisata. Kalau berbicara tentang kebersihan, dibikinkan kepala dinas kebersihan. Sayangnya pejabat kita tinggal baca masih salah-salah. Iya toh? Jangan kau berkata, itu hanya pintar bicara. Memang pemimpin harus pandai bicara. Bagaimana saya mau sampaikan apa yang di otak saya, yang ada di hati saya, kalau saya tidak bisa ngomong? Pokoknya kau mengerti apa di otak saya. Apa Pak? Pokoknya kau harus tahu. Bagaimana ceritanya? Rasulullah pandai pidato. Ganti Abu Bakar Siddiq, pandai pidato. Ketika Rasulullah wafat, pidatonya Abu Bakar Siddiq yang membuat luluh hatinya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Kata Umar, siapa yang mengatakan Muhammad wafat, saya tebas batang lehernya. Sahabat semua takut melihat Umar mengamuk. Abu Bakar tampil depan pintunya rumah Rasulullah. Ayuhan nas, siapa yang beriman kepada Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah tiada. Tapi siapa yang beriman kepada Allah, Allah abadi. Apakah setelah Muhammad wafat kalian kembali ke agama nenek moyangmu? Umar dengar, lunglai jatuh pidatonya Abu Bakar Siddiq. Umar dilantik, pidato juga. Naik ke mimbar. Saudara-saudara sekalian, saya banyak mendengar rumor. Kalian semua cemas. Abu Bakar selama ini lembut. Kalian berkata Umar keras, mati kita kalau Umar sudah menjadi pemimpin. Betul saya keras. Saya keras kepada orang yang tidak mau taat terhadap agama. Tapi kalau kau taat kepada agama, saya lebih lembut dari Abu Bakar Siddiq. Pidatonya Umar bin Khattab. Ini bagaimana mau jadi pemimpin kalau pidato tidak tahu? Amma ba'ad, amma ba'ad. Amma ba'ad, amma ba'ad. Kemudian daripada itu. Memang itu syarat dari Nabi, bukan dari dasar. Tablik, pandai berbicara. Jadi lihat aja ini 2 orang kalau dia sambutan. Kalau dia debat. Tapi boleh kau tidak setuju, jangan kau hina. 3. Syarat cari pemimpin. Amanah. Bagaimana ini amanah Ustadz? Ini ke abstrak. Oh tidak, amanah gampang diukur. Caranya apa? Kalau dia pernah jadi anggota DPR, lihat waktu dia menjabat anggota DPR. Setelah terpilih tidak pernah lagi datang. Nanti dia datang kalau mau dicoblos lagi, tidak amanah. Lebih gampang lagi kalau dia incumbent. Lihat aja ketika dia kampanye. Apa kampanye-kampanyenya? Dia terapkan amanah. Tidak, ganti.
Lebih baik orang bodoh tapi amanah daripada cerdas tidak amanah. Ibu, Bu, tahu bajing? Bapak-bapak tahu bajing? Itu bajing Pak cuma makan kacang-kacangan. Tapi bajingan aspal dia makan, besi beton dia libas. Itu kalau tidak amanah. Yang keempat syaratnya kata Nabi adalah siddiq. Apa itu? Bisa dipercaya dan jujur. Lihat aja. Kalau bisa dipercaya ngomongannya, satunya kata dengan perbuatannya, insya Allah bisa jadi pemimpin. Saya kemarin dengar pidatonya Pak Prabowo waktu dilantik. Saya bilang ini yang saya tunggu. Pidatonya bagus. Bahkan kemanakannya beliau katakan kalau Pak Prabowo satunya kata dengan perbuatan. Mudah-mudahan Prabowo mengakhiri politik pencitraan para kepala daerah. Alhamdulillah. Kita bersenang Bapak Prabowo sudah terpilih. Sudah ada presiden baru kita. Kita menghormati Bapak Joko Widodo. Sudah menyelesaikan tugasnya 10 tahun. Jangan menghinanya. Kalau ada dosa yang dia tanggung, dia akan memikulnya juga di akhirat. Tapi jangan ikut mencelah. Ya, Pak Prabowo sudah terpilih, kita doakan. Satu lagi doa untuk Bapak Prabowo. Kita doakan beliau punya ibu negara. Beliau perlu pendamping sebagai ibu negara. Dan mudah-mudahan beliau bisa rujuk kembali dengan Ibu Titi. Mudah-mudahan dengan rujuknya beliau dengan istri beliau menjadi teladan bagi kita rakyat Indonesia yang lagi bermasalah rumah tangganya untuk rujuk. Presiden aja rujuk, masa kamu pengangguran tidak rujuk? Mudah-mudahan kita doakan beliau. Saudara-saudara sekalian, pesan yang ketiga. Nabi pernah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, kau tahu enggak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Kau tahu siapa yang pailit di akhirat kelak? Ibu-ibu tahu bangkrut? Ibu tahu bangkrut? Nabi bertanya, kamu tahu enggak siapa yang bangkrut nanti? Kata sahabat, yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia zakat. Loh, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wahatiur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Yang memutuskan tali persaudaraan kita pilkada. Saudara, ibu bapak, jangan gara-gara pilkada sedulur-sedulur bermusuhan sama tetangga. Ibu-ibu, Bu, kalau ibu pulang kampung, kunci titip sama siapa? Kalau ada masalah ibu minta tolong sama? Belasan tahun bertetangga, hanya gara pilkada kau berbeda, kau bermusuh sama tetanggamu. Memangnya itu bupati nanti datang besuk kamu? Siapa yang datang besuk ketika sakit? Tetangga. Boleh berbeda pilihan, halal berbeda pilihan. Tim sukses saling menyerang, wajar mereka mau dapat proyek. Tim sukses saling menyerang, wajar mereka menjadi dapat jabatan. Coba lihat yang jadi pada menteri sekarang. Kan mereka yang kemarin itu berjasa. Jadi jangan ribut. Pilpres boleh berbeda, pilkada boleh berbeda calon, tapi jangan bercerai-berai. Sholat aja kita berbeda-beda boleh. Coba lihat, bayangkan kalau kita sholat harus sama. Coba orang sholat aja kan beda-beda boleh. Takbir beda-beda. Allahu Akbar, model takbir pertama. Ada toh? Model takbir kedua. Allahu Akbar. Ada toh? Ada lagi. Allahu Akbar. Ada toh? Ada. Semua boleh. Mau begini boleh. Mau begini boleh. Mau begini boleh.
Yang tidak boleh kalau kau nggak paksa orang, Allah, batal sholatmu. Iya toh? Selesai takbiratul ihram, menempatkan posisi tangan pun beda-beda. Allahu Akbar. Pertama, di atas dada. Iya toh? Kedua, Allahu Akbar, di bawah dada, di atas pusat. Yang ketiga, Allahu Akbar, pas di atas pusat. Yang keempat, Allahu Akbar, di bawah pusat. Porno lagi nih ibu-ibu ini. Yang kelima, Allahu Akbar, lurus. Ya toh? Yang jadi batal kalau bapak singgung, Allahu Akbar, batal. Kalau begitu semua boleh Ustaz, mana yang tidak boleh? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, batal. Itu juga kalau kau coblos dua-duanya, batal. Jelas? Jelas? Bersatu Pak. Pilkada ini kepada calon, kalau kau kalah tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Dan kalau kau tidak menang, percaya bukan di situ yang terbaik. 2014, ini yang ceramah. 2014 saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon. Kalau Ustadz tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Allah tahu dah saat tidak usah kau jadi pejabat. Kalau kau jadi pejabat setengah mati kau hormat. Datang Kapolres, siap Pak Komandan. Datang Pak Jenderal, Kapolda, siap Pak Jenderal. Datang Gubernur, siapa Gubernur. Datang lagi siapa Menteri. Sekarang saya jadi Ustadz, mereka sama yang hormat sama saya. Jadi saudara bapak berdua masih muda, kalau tidak menang jangan menghasut. Tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Bapak Prabowo minta presiden 2014, Allah kabulkan 2024. Tanding lagi Pak. Dan kalau tidak menang jangan sangka buruk. Andai saja saya menjadi pejabat waktu itu, bisa jadi saya berujung sama KPK. Andai saja saya menang waktu itu, bisa jadi saya tidak ceramah di tempat ini. Selalu sangka baik. Tamat SMA daftar tentara, mau jadi akabri penerbang. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Teman saya lulus Pak. Dia reserse, sekarang sama pangkatnya Pak Kapolres, AKBP, 2 bunga. Di Jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Makanya seperti generasi saya Pak, nasionalismenya jelas. Kenapa? Kita hafal lagu-lagu perjuangan. Lagu-lagu anak-anak kita sekarang Pak tidak masuk di akal. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki, pantas kau dongok. Kepalamu ku simpan di kakimu. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian, orang yang baik ibadahnya, hitam jidatnya gara-gara jamaah di masjid, lalu dia putus persaudaraan, saya yakin dia tidak memaknai sholat jamaah. Coba lihat sholat jamaah Pak. Kalau kita masuk berjamaah, datang ke masjid kata Nabi, sikat gigi dulu. Kenapa sikat gigi? Apakah sikat gigi sampai kepada Allah? Tidak. Tujuannya apa? Bau mulutmu jangan ganggu orang sampingmu. Kenapa Nabi sunnahkan pakai parfum? Apakah parfum sampai kepada Allah? Tidak. Tujuannya apa? Bau badanmu jangan mengganggu tetanggamu. Bayangkan kalau Bapak makan jengkol,
Sholat subuh, tidak sikat gigi, Allahu Akbar, baca Fatihah hambur-hambur air liur. Alhamdulillah mal abadinya kena. Kau ganggu orang di sampingmu. Iya. Ada memang juga orang Pak datang berjamaah, seolah dialah paling soleh dalam masjid. Mulai takbir dia ganggu sudah kita. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumi. Ada lagi yang ganggu kita itu kaki. Dikasih pindah lagi. Kasih pindah lagi. Saya pernah ketemu anak muda yang begini. Dia geser kakinya. Saya kasih maju kaki saya masuk. Dia makin menyerang. Saya terpojok. Tidak bisa lagi goyang kaki saya. Terkali ku injak ke segini. Selesai sholat ditanya Ustaz, kenapa injak kakiku? Kau ganggu saya. Kau geser-geser. Kenapa geser-geser kakimu? Saya pindah, ku pindah lagi. Kau pindah lagi. Ustaz, supaya saf jamaah kita rapat. Dek, kalau mau rapat safmu, bukan kakimu yang kau rapatkan. Apa? Pundak. Kalau kakimu rapat kakimu tapi safmu longgar. Allah. Begitu kau ruku, Allah. Iya, itu makna persaudaraan dalam berjamaah. Iya. Maka pilkada boleh berbeda. Sholat aja kita boleh berbeda mazhab. Masa pilih bupati kita tidak bisa berbeda? Yang tidak boleh, jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Pesan terakhir. Semua kita punya masalah. Iya toh? Mana ada orang tidak ada masalahnya? Masalah yang paling besar sekarang ini calon bupati dan wakil bupati serta Kapolres. Kenapa? Harus terpilih yang Pak Kapolres harus tenang dan damai. Pak PJ, apa masalahnya? Sebentar lagi habis jabatannya. Pemain antar waktu. Pak Kapolres, apa masalahnya? Takut sama istrinya. Mana ada polisi, dia bilang temanku, sebenarnya kami ini polisi Ustadz, bukan takut sama istri. Cuma istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Baru komandan juga takut sama istrinya. Ini yang ceramah. Ibu-ibu pikir tidak ada masalah saya, Bu. Saya setelah viral banyak masalah saya. Apa masalah saya? Banyak janda-janda curhat. Ustadz, suami saya meninggal. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, jiwa saya sudah tenang. Tapi adakah Ustadz mau menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada orang tidak ada masalah? Coba lihat dalam dunia pekerjaan. Mahasiswa apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Tidak, mau jadi pegawai. Sudah pegawai selesai masalahnya? Mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian, masalahnya baru mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas mau jadi sekda. Sudah jadi sekda mau jadi bupati. Sudah jadi bupati mau 2 periode. Sudah 2 periode ditangkap KPK. Iya toh. Semua orang punya masalah, Pak. Saudaraku yang punya masalah, Allah tidak berkata, kau jadi Polres dulu. Adik-adik polisi, kalau ada masalahmu Allah tidak bilang kau jadi Kapolres dulu. Bapak-bapak tentara, kalau ada masalahmu kau jadi jenderal dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Adik-adik polisi, kalau mau sekolah jangan sogok. Mau dapat jabatan jangan nyogok. Lebih baik minta kelakuan baik kepada Allah. Tidak usah kau cari muka sama Kapolres. Biar Kapolres suka sama kamu, tapi istrinya tidak suka, tidak jalan urusanmu. Apalagi kalau ibu Kapolres sudah bilang, hai saya tidak mau lihat itu anak buahmu. Pokoknya saya tidak mau. Hancur sudah kamu, hancur sudah Pak. Maka lebih baik cari muka kepada Allah. Cari muka kepada Allah bagaimana caranya? Sholat.
Ustadz, kenapa rumah tangga saya bertengkar melulu? Pasti kau suami istri tidak sholat. Kenapa pekerjaan saya tidak pernah beres? Pasti kau tidak sholat. Tuhan apa yang membuat hidupnya orang susah, orang yang baik sholatnya? Maka saudara-saudara, bawa pulang ini, perbaiki sholatmu. Saya sudah sholat Ustadz. Betul kau sholat, tapi main-main. Allah, boleh. Ya kalau berdoa ya terus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdub. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri toh. Sholat bukan ingat Allah, ingat uang. Allahu Akbar. Rakaat kedua tadi uangku 200. Beli minyak goreng 30.000. Beli bensin 20.000. Mana 150 ini? Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Badai cari. Begitu assalamualaikum. Oh, di bawah bantal. Selama sholat dia bukan cari Allah, cari duit. Iya toh? Malah ada ibu-ibu di Makassar tanya, Ustadz, boleh enggak sholat tidak pakai BH? Kenapa ibu? Dia bilang panas. Boleh, tapi bayangkan itu kalau ibu ruku. Allahu Akbar. Saya tanya dulu ibu-ibu Poluan. Ibu-ibu Poluan. Pergi menghadap sama Kapolres tidak pakai begitu. Ada tempeleng ke istrinya. Kurang ajar ini. Makanya kamu sholat 17 tahun. Tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Sholatmu tidak beres. Sedulur-sedulur. Adik-adik nih yang belum jelas masa depanmu. Sholatmu aja kau perbaiki. Sudah sholat baik jangan puas. Kau datang berjamaah. Adik-adikku sekalian para polisi. Tidak usah kau cari muka sama komandanmu. Kau datang kepada Allah. 5 waktu kau sholat di masjid. Masa Allah tidak kasih kamu mau? Cuma yang masalah kamu takut sama komandanmu. Tidak takut sama Tuhan. Mau kau bukti? Ini Pak Kapolres Andi Indra. Ada ajudannya. Ya toh? Begitu beliau panggil ajudan. Ajudan! Itu ajudan. Biar lagi tidur makan pisang goreng. Langsung lompat. Siapa? Ya toh? Padahal ini ada pensiunnya. Ada mutasinya. Tapi tidak berani kau bilang tunggu. Ajudan, siap. Ya komandan. Kalau perlu biar lagi tidur sama istrinya. Sini cepat. Siapa? Siapa? Lalu kenapa ketika Allah yang memanggilmu? Pak polisi, hayya 'alas shalah. Sini. Apa kamu bilang? Tunggu. Komandanmu saja kau tidak berani kasih tunggu. Tuhanmu kau suruh menunggu. Pantas 13 tahun kau jadi polisi tidak bisa kau lepas dari kredit. Jangan ketawa, saya serius ini. Perbaiki aja sholatmu. Datang jamaah di masjid. Apa alasanmu tidak mau sholat? Apa? Saya sakit Ustaz, sariawan. Ya kau sakit salah sariawan. Ayo Bapak. Allah tahu kau lagi sakit. Ya. Tidak ada bacaan saya hafal Ustaz. Datang berjamaah di masjid. Kalau imam sudah baca, makmum diam sah. Beruntung sudah malam ini Pak. Pulang pengajian malam ini. Bapak tidak terima wansogo. Calon bupati tidak menyogok. Kita jaga kerukunan. Kita sabar dalam hidup. Kita tunaikan sholat 5 waktu. Tidak ada sudah alasan Allah untuk memasukkan kita neraka. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.